Saya di dalam ruangan, Iya, saya di dalam ruangan, jadi sesuaikan saja sesuai. Kami menyerahkan kepada Tuhan dengan pertolongan Tuhan kami sehat walafiat dengan keadaan yang lama kami hadir di tempat ini. Dan hari ini kami masuk dalam takbir. Semua konferensi dari awal sampai akhir itu ditetapkan dalam takbir ini, itu yang jalankan. Di luar dari itu tidak akan jalankan. Oleh sebab itu setiap kelasis, hamba Tuhan, koordinator, peserta yang datang ikuti baik dan menetapkan hati ini, sehingga kita dituntun dari jadwal dan tatib ini, jadi kita ikuti dari itu. Oleh sebab itu kajian ini kami serahkan waktu kepada Sekretaris 1 Bapak Wimir Kolari. Oke, shalom. Shalom, sekali lagi. Oke. Pada tahap awal ini kita akan masuk dua agenda. Satu, pengecekan peserta. Yang kedua, jadwal. Jadi pengecekan peserta untuk apakah konferensi ini, memastikan konferensi ini memenuhi quorum apa tidak, untuk kita pastikan. Jadi kita akan cek, nanti ketua klasis atau koordinator yang kita sebut nanti berdiri baru bilang ada, begitu. Untuk yang pertama ya, untuk pengecekan peserta, pengecekan. Nanti kedua, bapak-bapak sudah dapat jadwal atau belum? Sudah ya? Draft pertama yang tadi dikasih itu perubahan ADRT hanya sebagai alat sosialisasi. Bahwa ADRT kita yang lama itu kita sudah rubah, steering komite sudah rubah pasal dengan bab yang ini. Yang tadi yang agak tebal. Yang tadi ada agak tebal ya. Itu hanya sosialisasi. Bapak-bapak orang bisa baca di situ ADRT draft yang sudah dirubah oleh steering. Nah, terus kita masuk sekarang ke pengecekan. Nanti setelah pengecekan baru kita masuk ke jadwalnya. Jadi nanti bisa usul setelah kita pengecekan jadwal yang cocok bagaimana, nanti bisa diusul dari bawah. Kita mulai dari pertama, agenda pertama. Untuk koordinator Paniai, Pendeta Gerard Dubai STA, adakah? Berdiri di tempat? Oke, koordinator Paniai ada. Yang hadir ada mic kah? Mic nanti ada yang ngantar kasih ke sana. Ya. Kasih ke Pak Pendeta Gerard. Berapa klasis yang hadir, berapa yang tidak? Baik, terima kasih. Silakan. Kami Paniai 12 klasis. Jadi peserta 12 klasis ini kami datang sesuai dengan permintaan dari panitia bahwa ketua klasis, sekretaris, bendahara, kemudian kaum profesional, dan 4 penida 2, 6 orang, semuanya 72.
kemudian koordinator 1, profesional 1, semuanya 74 orang, semua sudah hadir. Oke, Sekian. terima kasih semua hadir, tepuk tangan. Kita masuk ke koordinator Mamta. Koordinator Mamta, Pak Pendeta Andres Monim STH, silakan. Ya, baik. Kami dari Koordinator Mamta ada 5 kasis yang mengutus 6 orang. Jumlah semua ada 30 peserta. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Kita masuk ke koordinator Jaya Wijaya. Koordinatornya siapa? Oh, silakan Pak Pendeta Budiay. Silakan. Baik, terima kasih. Kami Koordinator Jaya Wijaya, kami 11 klasis, putusan 6 kali 11 sudah 66 sudah ada, ditambah dengan peninjau sudah ada di ruangan ini. Terima kasih. Tepuk tangan. Kita masuk ke koordinator Yahukimo. Pak Pendeta Gerardus Heruta. Ada di tengah sini, baik kasih ke sini. Baik dia di sini ya, sama. Tambah mic 1 supaya lagi dua sebelah dengan dus. Terima kasih, kami dari Koordinator Yahukimo 14 klasis. Setiap klasis ada 6 orang. Jadi ada sekitar 70 lebih, saya sedikit jadi 70 lebih kami sudah datang dan semua ada. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kita masuk ke koordinator Dogiai. Pak Pendeta yang mewakili Pak Anong meninggal Bernardus, yang mewakili Menas Tebai, Pak Pendeta Menas Tebai mana? Ada di sebelah sini, pinggir sini. Kasih situ mic. Pak Pendeta silakan. Terima kasih. Kami dari Koordinator Dogiai yang terdiri dari 3 klasis, putusan dari masing-masing klasis terdiri dari 6 yang berjumlah 18 orang, dan dari putusan koordinator PLT1 tambah profesional dan koordinator definitif yang kami tetapkan 3 orang, jadi berjumlah 21 orang. Yang saya kembalikan. Terima kasih, tepuk tangan buat Dogiai, koordinator Dogiai. Kami masuk ke koordinator Papua Barat, Pak Pendeta Nus Puhoi. Silakan.
Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami dari Koordinator Papua Barat. Kami peserta yang direncanakan hadir 12 orang, tapi yang satu dari kelas Sorong Wafak tidak sempat hadir sehingga kami yang hadir 11 orang. Itu sudah terdiri dari termasuk koordinator, kaum profesional dengan pengurus klasis dari klasis Sorong Wafak dan klasis persiapan Manokwari, sehingga kami keseluruhan 11 peserta yang hadir. Terima kasih, Tuhan berkati. Tepuk tangan buat Papua Barat. Koordinator Teluk Cendrawasih. Pendeta Yahya Tenoye, orang tua silakan. Kami Koordinator Teluk Cendrawasih, dua asis, 6 orang, sama koordinator dan kaum profesional 1. Semua 15, semua ada. Terima kasih. Tepuk tangan buat Koordinator Teluk Cendrawasih. Buat sekarang kami masuk ke Koordinator Puncak. Puncak ya, Koordinator Puncak itu Pak Menas, Pendeta Menaterol Abini. Silakan. Pak Pendeta terhalang mungkin sedikit. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang keadaan klasis di Koordinator Puncak, 8 klasis dan peserta gabung, dan itu 48 peserta atau peninjau. Tambah koordinator 1 dan profesional 1, jadi 54. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Koordinator Puncak sebagai tuan rumah, pelaksananya hanya di Timika. Tepuk tangan. Koordinator Puncak Selatan, Puncak Timur, Pendeta Elianus Babuni. Silakan Pak Pendeta Elianus. Baik, kami Koordinator Puncak Timur, bagi 6 klasis, dan semua peserta yang sudah ditentukan oleh panitia yang kami datang semuanya 36 orang, tambah koordinator 1 orang, dan juga kaum profesional 2 orang, semua 39 orang. Terima kasih. Terima kasih Koordinator Puncak Timur. Kami masuk ke Koordinator Puncak Selatan, Pendeta Obed Yawame. Pendeta kasih mic sini, ada Bapak di tengah. Ya. Terima kasih. Koordinator Puncak Selatan 5 klasis dan persiapan klasis Timika Utara jumlah 6 klasis dan peserta 36 orang atas nama koordinator 2 orang, jumlah total 58 orang. Terima kasih. 38 orang. Ya. Oke, tepuk tangan buat Puncak Selatan, Lemang Kawi, Tembagapura. Ya, kami masuk ke Koordinator Duga. Tepuk tangan dulu ke Duga ini. Pak Pendeta Nathaniel Tabuni, orang dari Dua, silakan. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas pertolongannya. Yang berikut, Badan Sinode Gereja Kemanji Kingmi di Tanah Papua. Yang terhormat semua peserta dari 13 koordinator, 91 kelas, berapa kelas itu? Tuhan Yesus memberkati. Koordinator Duga ini sebenarnya tidak ada di sini, tapi karena Tuhan yang membuat, yang belum bisa, Tuhan ada, bisa jadi. Amin. Itu yang koordinator Duga ada di sini. Kami mau lapor koordinator Duga.
kami mempunyai 13 klasis. 13 klasis ini, pertama panitia minta satu kelas itu 4 peserta. Kaum profesional 1, terus 3 badan pengurus kelas. Kami ikuti pertama itu. Baru berikut lagi panitia minta satu kelas 6 peserta. Mulai kacau lagi. Tapi kami sudah datang semuanya 124 orang peserta. Kenapa? Mau orang dengan perang itu sedikit orang bisa pergi kah? Banyak orang baru bisa, orang takut lari-lari itu banyak orang datang baru. Ya, tapi itu juga kami melanggar aturan dari gereja ini punya mungkin. Kami ikuti berikut sesuai dengan minta panitia konferensi 2021 dengan konferensi sinode ke-11. Kami ikuti dengan 6 peserta dari 13 kelas itu 78 orang. Itu peserta resmi untuk mau pemilihan sinode Kingmi untuk tahun ini. Itu sudah lengkap datang. Kenapa saya punya kelas peserta itu lain tidak dapat kartu? Itu kelemahan panitia ke apa? Atau kelemahan 13 kelas ini? Tidak dapat itu yang kelas lain tidak dapat kartu peserta itu. Penghijauan tidak memilih itu semuanya saya bilang Bapak 120. Bapak pendeta nanti ditatip Bapak usul itu. Nanti sebentar kita Saya tidak usir. Iya. Manusia itu saya tidak usir, tetapi mereka nonton belakang. Bagaimana mereka pilih ketua sinode siapa? Bagaimana usir nanti gereja kosong? Ya, jadi sudah kopi atau belum? Serat apa 78 orang mereka hak memilih ketua sinode. Ya, itu peserta resmi dari koordinator 2 punya. Terus yang berikut tambah-tambah itu mereka datang tambah-tambah dan mereka akan belakang lihat kami punya pemimpin siapa akan naik sinode Kingmi di Papua, di tanah Papua ya. Puji Tuhan, luar biasa. Sebanyak nanti saya ada kesaksian baru lapor. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terakhir kita masuk ke koordinator DIY, Pak Pendeta Silas PK. Silakan. Oh, terakhir Intan Jaya, minta maaf saya hampir lupa ini. Aduh, silakan Pak Pendeta. Yo. Terima kasih atas waktu untuk kami koordinator DIY. Peserta yang kami datang untuk ikut konferensi sesuai dengan permintaan dari panitia konferensi di satu klasis 6 orang. 6 klasis dan diminta 6 orang dikali 6 36 ditambah dengan satu koordinator dan peninjau 1 orang. Jumlah semuanya 38 orang. Kami datang lebih dari itu tapi sesuai dengan permintaan dari panitia, seperti itu yang kami sampaikan di meja. Terima kasih, saya kembali. Tepuk tangan buat koordinator DIY. Kita lanjut terakhir di koordinator Intan Jaya, Pak Pendeta Obed Bagau. Silakan. Kasih mic di sini ya. Terima kasih kepada gereja pimpinan kami hormati, dari koordinator Intan Jaya, dari 3 klasis
sudah datang sesuai ketentuan panitia 6 orang. 3 terdiri dari badan pengurus klasis dan 3 ini adalah kaum profesional dan tingkat klasis, ditambah dengan 2 koordinator. Di jumlah menjadi 21 peserta dan ada kaum profesional dari gereja kami di Intan Jaya, ada banyak yang kami bawa, tapi kami laporkan sesuai dengan permintaan panitia. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat koordinator Intan Jaya. Tambah 3. Kami dari Yahukimu, data yang saya minta maaf, saya ralat. Yang pertama, yang ada di sini 58 orang peserta dari klasis dan koordinator 1 dengan kaum profesional 1, jadi 60 orang peserta. Terima kasih. Peserta resmi yang saya lapor, yang nanti peserta peninjau nanti ikuti. Tiga klasis terdiri dari 3 kali 6, itu sudah 18 dengan 2 koordinator. Jadi semua 18 sesuai dengan laporan data yang kami kirim ke panitia itu 22 orang. Data yang kami kirim langsung dari dapat 22 orang, tapi satu DP jadi 21 orang, ditambah dengan peninjau yang hanya menjadi peninjau kaum profesional banyak yang kami datang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Yang hadir 13 koordinator, klasisnya adalah 83 klasis. Dari hasil yang disampaikan dari bawah, ada koreksi kan? Jumlah yang hadir adalah 83 klasis. Oke, tambah 2. Oke, sudah. 91 klasis. Ya. 90 klasis. Ya, 91 klasis. Terus peserta yang hadir itu berapa? Coba kali berapa? 560 peserta. Itu yang resmi. Dengan demikian, ini usulan yang bagus, Terima kasih banyak Pak Petrus Badokapa, Ketua DPRD DIY. Kita masuk ke STT. Ketua STT Pak Pendeta Dr. Masmur Aso, silakan. Terima kasih untuk STT. Ya. Peserta resmi 2 orang, terus 8 orang peninjau, jumlah 10 orang. Terima kasih. Terima kasih.
Kita lanjut ke YPPGI Sem Pigai SK, silakan. YPPGI Ketua PUS YPPGI ada kan di belakang? Maju ke depan. Kasih mic di sini ada. Ini yang mewakili ya. Oke, baik, terima kasih. Kami dari YPPGI untuk peserta resminya 2 orang. Izin Pak Ketua dalam perjalanan, saya sebagai staf. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. 2 orang. Ya, untuk YPPGI aturannya 1 orang. Jadi nanti kita atur di tatip ya. Terus dari AMKI Nason Uti SE, anggota DPRP Provinsi Papua, silakan. Terima kasih pimpinan sidang sementara yang mulia dan terhormat ini, dan yang kami hormati dan banggakan peserta peninjau undangan sidang sinode atau konferensi sinode yang ke-11 yang kami banggakan. Kami dari AMKI yang hadir 2 orang, dan kami usulkan forum komunikasi DPR diakomodir, forum komunikasi MRP diakomodir, dan usulan OKP baru yaitu APG diakomodir. Demikian. Jumlah yang hadir berapa? Yang resmi berapa? AMKI. Yang resmi 2 orang. Yang resmi 2 orang usulan ini yaitu forum komunikasi DPR, ketuanya sudah hadir dan anggota. Forum komunikasi MRP hadir, ketua MRP-nya hadir, Ibu, dan ada beberapa orang. Terus OKP APG kita usulkan untuk dia menjadi peninjau. OKP APG. Demikian. Oke, terima kasih. Jadi yang berupa usulan itu nanti di pembahasan tatip. Hanya kita pengecekan peserta saja ini. Jadi termasuk tadi Bapak Pendeta Nathaniel punya beberapa itu nanti ditatip nanti. Terima kasih. Jadi yang resmi 2 ya. Berikut. Dari kelas SK atau dari koordinator? Departemen dan STT. Ada 2 usulan. Yang pertama tadi 10 itu, bagaimana STT di daerah? Itu 1. Di forum ini bisa sahkan untuk tahun depan STT daerah ada hak suara. Yang kedua, mahasiswa STT kita akomodir sebagai peserta untuk ke depan, karena mereka adalah pemimpin gereja hari esok. Jangan kita biarkan mereka, tapi mahasiswa STT dari kampus induk dan cabang diakomodir sebagai peserta. Kembalikan. Ya, oke, terima kasih. Jadi yang berupa usulan itu nanti ditatip dengan
kalau yang tadi seperti usulan yang tadi itu mungkin nanti dia masuk lagi di aturan yang baru. Jadi begitu ya. Ini hanya pengecekan klasis dengan koordinator dengan beberapa elemen apakah memenuhi kuota untuk sidang dijalankan apa tidak. Begitu. Jadi yang usulan nanti tahap dulu. Terima kasih. Jadi diakomodir karena saat itu di dalamnya ada penanggung jawab dirinya. Nabire, terima kasih itu usul. Nanti usulan itu nanti ditetap di tatip. Oke, departemen. Masuk ke departemen. Departemen. Ya. Karena 2015 Konferensi Nobia kita sudah tetapkan APG itu. Jadi APG ditetapkan sebagai peserta peninjau. Sedangkan yang tadi Ketua MPI usulkan itu forum DPRP, MRP dan kami Amas itu nanti di pembahasan komisi dia akan diusulkan supaya raker besok dengan tahu konferensi 5 tahun ke depan dan raker tahun depan itu mereka kami sebagai peserta peninjau. Demikian waktu dikembalikan. Oke, sudah ya, kita lanjut lagi ke departemen ya. Departemen Pemuda. Departemen Pemuda Sinode. Baik. Pak Pendeta Sendi Tabuni, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Pertama, kami sampaikan terima kasih seluruh anggota jemaat dan pemimpin sudah bawa kami dalam doa perjalanan pemuda. Peserta resmi 1 orang, peninjau kami belum ada ini koordinasi. Sementara itu kembalikan. Oke, ini untuk departemen kita cek. Kalau bilang ada saja. Tidak, ini karena masuk dalam ini pengurusan sinode. Untuk departemen anak dan remaja, adakah? Ada ya? Berdiri supaya dilihat. Jangan hanya angkat tangan. Ya, berdiri supaya kita bisa lihat. Ada begitu, ya. Ya. Oke, ada. Oke, Departemen Keadilan dan Perdamaian, adakah? Oke, selamat datang Pak Yones. Departemen Perempuan, ada ya? Oke. Terus Departemen Litbang, ada. Bapak bisa berdiri? Tidak, oh sudah. Departemen Pendidikan, selamat Pak Albert Keya, Pak Doktor. Ini kita baru orang kini baru dapat 1 orang doktor lagi, Doktor Albert Keya. Tepuk tangan. Kita masuk ke Departemen Penterjemah Alkitab, Pak Pendeta Yosef Yelemaket. Selamat datang Bapak. Departemen PI, Pendeta Markus Evangelis Markus. Oh, penginjilan, saya pikir penerjemah. Penginjilan, Pendeta Yairus Elo Perez. Silakan berdiri, adakah? Evangelis. Selamat datang Pak Evangelis. Bahasa Markus itu apa? Aksara, buta aksara. Ya. Departemen Buta Aksara, Pendeta Markus
Sinuga. Siap, sudah hadir. Selamat datang Pak Pendeta. Shalom. Departemen Kaum Profesional Pak Yehuda Gubay, tepuk tangan. Ini mereka yang biasa backup gereja. Oke, mungkin sudah ya? Sudah semua. Pak Penasehat, Pak Pendeta Yosia Tebari. Bapak, selamat datang. Shalom, ya. Pak Pendeta Yehezkiel Dikomo, selamat datang. Pak Lazarus Tebari, selamat datang. Ini kita punya penasehat. Lazarus ini di pinggiran. Ya. Yehezkiel. Pak Martin Tipagau SE, Ketua DPR Intan Jaya, selamat datang. Bapak bisa berdiri, kasih tunjuk muka. Ini kita para muda yang luar biasa. Shalom. Ya. Ketua DPR Intan Jaya, selamat. Pak Setiemo, penasehat hukum. Mana Pak Setiemo? Selamat Bapak. Shalom. Pak Pendeta Daud Yesekem. Ada ya? Bapak bisa berdiri kah? Ya. Selamat datang Bapak. Shalom. Oke. Sudah ya? Pengurus sinode sudah kita di depan ini, jadi mungkin tidak. Salah satunya yang dipanggil Tuhan itu Pak Sekum, Pak Pendeta Agus Tebay. Berapa tahun yang lalu sudah meninggal. Begitu. Terus koordinator Dewi Jaya berapa bulan yang lalu, Pak Pendeta Esmun Walilo. Terus Puncak Selatan, Pendeta Martinus Magai. Ini Puncak, koordinator Puncak, Pak Pendeta Martinus Magai. Ini saya sedih waktu itu karena keladinya sangat enak di Ilaga. Terus Pak Pendeta Nikolaus Mom, koordinator Puncak Selatan, meninggal juga. Terus Pak Pendeta Bernardus Anong, koordinator Rugiai, juga beberapa waktu lalu meninggal. Kami turut termasuk koordinator Teluk Cendrawasih, Pak Pendeta Barnabas Buma. Kemudian koordinator Mamta, Pendeta Jack Nuroto, juga meninggal. Ini pengerja-pengerja gereja yang setia selama ini, yang sudah dengan beberapa klasis hamba Tuhan, mereka sudah mendahului kita. Ya sudah tadi, Pendeta Esmun Walilo meninggal beberapa waktu lalu di rumah sakit 22. Ya. Mungkin pengecekan sampai di sini kita sampaikan. Silakan Pak Pendeta Step Noipa, ini dari Asmat Agats. Silakan, kasih mic dulu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Asmat, sesuai dengan keputusan konferensi Logiai pada 2015, telah kami diberikan dan disahkan menjadi klasis Asmat. Tetapi kami tidak ada nama, tidak diakomodir di dalam koordinator Yahukumum maupun yang ada keluar dalam buku keputusan untuk koordinator Puncak Selatan. Dan saat ini kami telah hadir sebagai peserta.
tapi kami cek nama kami tidak ada dan klasis kami telah tidak disebutkan. Sekian, terima kasih. Apa kalau mau sampaikan lagi, silakan. Sudah tidak ada. Kami datang sebagai peserta resmi, kami telah datang 5 orang. Ya. Terima kasih. Nanti komunikasi dengan koordinator ya. Ya, nanti komunikasikan dengan koordinator. Koordinator lalu di Asmat ini kemarin masuk di Yahukimo. Masuknya di Yahukimo. Jadi nanti komunikasikan di sana. Untuk yang Asmat ya, untuk yang Asmat. Ya. Oke, sudah cukup. Minta waktu. Sudah cukup ya, ini kita hanya pengecekan. Ada. Menyangkut untuk saya sedikit klarifikasi untuk menyangkut data klasis ini. Tadi kami bilang 91 klasis, tapi ada 2 klasis yang masih bermasalah statusnya. Yang menjadi 91 itu, satu itu di Amunsa. Amunsa itu secara status administrasi itu dari klasis induk Timika belum di Amunsa, tapi namanya ada. Kemudian untuk Asmat itu ada di dalam buku anggaran dasar itu namanya ada, tapi belum sementara sebagai daftar untuk peserta ini belum ada, sehingga itu mereka ajukan tadi itu. Sebetulnya itu 90. Jadi tolong dipertimbangkan antara itu klasis induk Timika dengan Amunsa itu secara administrasi barang pengurusnya jemaat sekian ini belum pindahkan ke di Amunsa, tapi daftar ada. Terima kasih. Pak Henok mungkin sedikit mau tahu. Oke, sudah. Jadi begini, ini hanya pengecekan memenuhi 2/3 atau tidak. Kita belum masuk ke materi dan tatib. Ingat, dari jumlah yang ada dari dalam tadi 91 itu sudah menunjukkan bahwa forum ini layak untuk laksanakan konferensi. Kita tidak bicara materi saya punya hak apa tidak. Nanti di tatib baru kita akomodir. Jadi jumlah klasis 13 koordinator sudah hadir, 91 sudah ada, kemudian jumlah pesertanya itu 595 peserta. Dengan demikian termasuk organisasi dan lembaga. Dengan demikian forum ini dinyatakan layak untuk melaksanakan konferensi yang ke-11 tahun 2020, pelaksananya tahun 2021 di Jemaat Martin Luther Mil 32 Timika. Silakan Pak Ketua. Apa kalau mau sampaikan lagi, silakan. Sudah tidak ada. Kami datang sebagai peserta resmi, kami telah datang 5 orang. Ya. Terima kasih. Nanti komunikasi dengan koordinator ya. Ya, nanti komunikasikan dengan koordinator. Koordinator lalu di Asmat ini kemarin masuk di Yahukimo. Masuknya di Yahukimo. Jadi nanti komunikasikan di sana. Untuk yang Asmat ya, untuk yang Asmat. Ya. Oke, sudah cukup. Minta waktu. Sudah cukup ya, ini kita hanya pengecekan. Ada. Menyangkut untuk saya sedikit klarifikasi untuk menyangkut data klasis ini. Tadi kami bilang 91 klasis, tapi ada 2 klasis yang masih bermasalah statusnya.
Yang menjadi 91 itu, satu itu di Amunsa. Amunsa itu secara status administrasi itu dari klasis induk Timika belum di Amunsa, tapi namanya ada. Kemudian untuk Asmat itu ada di dalam buku anggaran dasar itu namanya ada, tapi belum sementara sebagai daftar untuk peserta ini belum ada, sehingga itu mereka ajukan tadi itu. Sebetulnya itu 90. Jadi tolong dipertimbangkan antara itu klasis induk Timika dengan Amunsa itu secara administrasi barang pengurusnya jemaat sekian ini belum pindahkan ke di Amunsa, tapi daftar ada. Terima kasih. Pak Henok mungkin sedikit mau tahu. Oke, sudah. Jadi begini, ini hanya pengecekan memenuhi 2/3 atau tidak. Kita belum masuk ke materi dan tatib. Ingat, dari jumlah yang ada dari dalam tadi 91 itu sudah menunjukkan bahwa forum ini layak untuk laksanakan konferensi. Kita tidak bicara materi saya punya hak apa tidak, nanti di tatib baru kita akomodir. Jadi jumlah klasis 13 koordinator sudah hadir, 91 sudah ada, kemudian jumlah pesertanya itu 595 peserta. Dengan demikian termasuk organisasi dan lembaga. Dengan demikian forum ini dinyatakan layak untuk melaksanakan konferensi yang ke-11 tahun 2020, pelaksananya tahun 2021 di Jemaat Martin Luther Mil 32 Timika. Silakan Pak Ketua. Tidak pernah menghargai orang-orang yang berkarya sampai mengorbankan nyawa pun tidak pernah datang lihat. Kami terima itu dari Ini kesalahan besar. Saya percaya nanti Tuhan akan menuntut kamu. Oleh sebab itu diakomodir, data itu diakomodir baik. Kami terima. Jadi saya kembalikan ini dulu. Seperti dari suara Tuhan kami terima. Ketemu sebentar. Ini baru kopi panas yang pertama, belum kedua dan ketiga. Terima kasih Tuhan berkati. Ada. Kami mohon dimaafkan atas ketidakberdayaan kami untuk memenuhi saudara, tapi bantuan kami sudah coba dalam kondisi corona. Yang kedua, klasis Merauke kami akomodir sebagai klasis sah. Dan sudah dibaca tadi. Koordinator sudah baca tadi. Sudah ya. Dan dengan demikian, dengan New Waita, dengan menangis, dengan meratap, dengan melihat ke belakang dan melihat apa yang ada di depan kita, apa yang ada di depan kita, kami mengucapkan peserta resmi konferensi ini sebagai konferensi yang sah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pengecekan sudah selesai. Forum ini memenuhi quorum 2/3 sehingga konferensi dinyatakan sah dilaksanakan. Tepuk tangan. Kita masuk ke agenda kedua. Oke, ada satu usulan. Silakan. Sebelum masuk kedua silakan. Kasih di belakang sana Bapak Pendeta Lukas Sagawal. Kasih di belakang. Baik.
Ada di belakang Bapak ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya beserta sidang konferensi yang saya hormati dan pimpinan Badan Sinode yang saya hormati. Tadi dibacakan bahwa koordinator Puncak Selatan yang mungkin saya salah dengar, klasis persiapan itu tidak masuk dalam peserta resmi. Apakah mungkin saya salah dengar? Ya, dari ini tolong dijelaskan. Ya, itu saja. Saya kembali. Oke, terima kasih banyak. Ya, ini jadi begini. Ini hanya pengecekan yang tadi kita sahkan, itu hanya pengecekan. Belum kita masuk ke tatib. Kami belum masuk ke tatib. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, mungkin bisa lihat jadwal. Kita sekarang mulai masuk pelan ke jadwalnya, tahapan kegiatan sampai tanggal 6. Nanti lihat ya jadwal di situ. Dan ada 1-2 lembar yang tadi dibagi. Itu kita punya jadwal. Kita cek sama-sama. Kita cek sama-sama jadwalnya. Nah. Ini sebelum kita masuk ke pleno 1 ya. Ini sudah. Jadwal dan penetapan tata tertib. Oke. Kita masuk ke jadwalnya dulu. Nanti tata tertibnya dari belakang. Kita masuk ke jadwal. Kira-kira dari kita baca kan? Oke, baca. Slide ada kah slide? Notulen kasih tampilkan itu jadwal ini di slide. Supaya langsung kita rubah-rubah. Print baru itu yang nanti jadwalnya itu yang baku. Sinode ke-11 Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua nomor 03-Kingmi-7-2021 tentang penetapan tata tertib konferensi Sinode 11 dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Konferensi Sinode 11 Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua. Pimpinan sidang sementara Konferensi Sinode ke-11 menimbang bahwa Konferensi Sinode 11 merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua yang diselenggarakan untuk memilih dan menetapkan ketua sinode beserta perangkat struktur pengurus sinode, membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, mengevaluasi dan menyusun kebijakan anggaran belanja sinode selama 5 tahun, mengevaluasi dan membahas program kerja sinode selama 5 tahun. 2. Bahwa penetapan tata tertib sebagai paduan tata pelaksana acara, alur pembicaraan dan prosedur pengambilan keputusan pada setiap mata acara Konferensi Sinode ke-11 Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua
tahun 2021. 3. Berdasarkan butir 1 dan 2 di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dalam surat keputusan. Mengingat ADART Gereja Kemainjil Kingmi di Tanah Papua B tata tertib Konferensi Sinode 11 tahun 2021 Gereja Kemainjil Kingmi di Tanah Papua memperhatikan pandangan, saran, perbaikan, klarifikasi dan pertanyaan daripada peserta Konferensi Sinode 11 tentang pentingnya tata tertib sebagai panduan tata laksana dalam Konferensi Sinode 11 Gereja Kemainjil Kingmi di Tanah Papua. Memutuskan dan menetapkan 1. Mengesahkan tata tertib sebagai panduan tata laksana kegiatan pada Konferensi Sinode 11 Gereja Kemainjil Kingmi di Tanah Papua. 2. Perubahan pasal dan ayat dalam tata tertib persidangan Konferensi Sinode 11 dan penjelasan dicatat dalam berita acara sebagai keputusan dalam Konferensi Sinode 11 Gereja Kemainjil Kingmi di Tanah Papua. 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan jadwal acara dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mimika pada tanggal 3 November 2021 pimpinan sidang sementara Konferensi Sinode ke-11 Gereja Kemainjil Kingmi di Tanah Papua Ketua Pendeta Dr. Beni Giai, Sekretaris Pendeta Tila Sumom MPH, anggota Pendeta Erso Wenda STH, 2. Pendeta Litni di Malau STH, 3. Beni Wenior Pakage SH, 4. Pendeta Yahya Labuan MTH, 5. Pendeta Simon Lapu MTH, 6. Melianus Numang ST. Dengan demikian pleno ke-1 pleno tentang tata tertib minta supaya ketua sah. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.